Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomin. Sorry banget kemarin absen, kawan-kawan tahulah situasiku kayak gimana. Oh ya, sebelum aku konten ini berlanjut, aku mau terima kasih banyak buat kawan-kawan yang mendoakan. Ya, ibuku sudah mulai membaik. Kemarin sempat di ICU 2 hari, tapi sekarang sudah kembali ke kamar rawat inap biasa. Dan mungkin kalau lancar nanti akan dikunjungi dokter hari ini atau mungkin besok sudah bisa pulang. Ini masih nunggu ini aja, nunggu visit dari spesialisnya aja, dokter spesialisnya. Oke, nggak usah banyak-banyak. Sekarang kita, ini banyak sekali perkembangan baru atau update terbaru seputar Inter. Nah, pertama kita bahas Di Lorenzo ini. Ini masih seputar si guru-gurunya Dumfries, karena nanti aku akan sampaikan Dumfries itu sekarang yang paling dekat, yang kelihatannya paling serius menawar Dumfries itu adalah Aston Villa, tapi masih ada kemungkinan Inter akan nge-keep. Nah, tapi sebelum itu kita bahas Di Lorenzo dulu. Ini dia. Dari berita ini beritanya dari mana ini? Dari FC Internews. Nah, Juventus lagi-lagi Juventus terlihat sangat ngebet ingin mengambil si Di Lorenzo. Aduh, sementara itu ya seperti biasa, kalau udah ada banyak yang berminat, kalau udah mulai ada kayak tanda-tanda perang harga itu, Inter pasti akan menjauh sedikit, mengawasi saja. Nah, masalah Di Lorenzo ini sebenarnya unik. Kawan-kawan pasti tahu si ADL, presidennya Napoli ini kan agak mengong-mengongan. Nah, sebelumnya dia kayak marah gitu, ngomong semua pemain kalau mau pergi silahkan pergi. Kayak gitulah intinya. Nah, salah satu yang memutuskan untuk pergi ya si Di Lorenzo ini, sehingga agennya sudah kesana kemari lah menawarkan. Inter juga ditawarin dan Inter ya berminat. Cuman kemudian si ADL ngomong lagi, enggak, Di Lorenzo ini tidak untuk dijual, kamu diam aja. Sampai kan ada kayak perang komentar itu di media itu antara agennya Di Lorenzo sama presiden Napoli. Nah, kabarnya kenapa salah satu sebab yang bikin De Laurentiis itu akhirnya nggak dijual, karena si Conte minta Di Lorenzo ini harus stay, jangan sampai keluar. Sedangkan Di Lorenzo-nya sendiri sudah ingin pergi. Nah, untuk membatasi itu dia pasang harga yang besar, 30 juta. Kalau aku sih terus terang, Di Lorenzo ini menurutku pribadi dia lebih bagus dari Dumfries. Ini pandanganku yang seobjektif mungkin. Tapi umurnya itu sudah 30 juta. Ibaratnya kalau sekarang Inter ngambil Di Lorenzo ini sudah nggak bisa dijual lagi. So ya kayak udah beli untuk sekali pakai lah istilahnya. Kalau kayak Dumfries kan kita beli Dumfries, tapi ini kan bakalan bisa dijual. Kayak dulu beli Dumfries cuma berapa, 14 juta apa 12. Sekarang aja 20 juta pasti banyak yang mau ngambil Dumfries. Jadi Inter sudah dapat pakai Dumfries 3 musim. Sudah gitu ketika dijual juga masih dapat profit juga. Kalau Di Lorenzo nggak bisa, makanya dia minta 30 juta. Cik. Seperti biasa ya, Inter pasti mundur teratur. Nah, sekarang kabarnya Juventus yang sangat ini. Biarin saja, silakan. Juventus mau diporotin sama Napoli. Oke, kemarin sama ini juga katanya sama siapa itu, Atalanta, Koop Miners juga katanya. Atalanta minta berapa sampai 50 juta. Wah. Sekelas Koop Miner 50 juta. Ya udah, silakan biar habis duitnya Juventus. Oke, nah sebelum kita bahas Dumfries ini yang lagi bikin ribut nih, ada sarkasme atau kayak sindiran begitu dari Gasperini. Gasperini kan tahu-tahu, kawan-kawan tahu lah ya, Gasperini ini pelatihnya Atalanta, baru saja memenangkan UEFA League. Nah, coba kawan-kawan yang nilai sendiri, apakah dia menyindir Inter atau menyindir kayak bosnya sendiri. Ini kata-kata dia persisnya seperti, kalau di judulnya sih aim dig at Inter, itu artinya ya kayak nyenggol Inter. Nah, gini, gimana, ada reporter nanya gimana caranya Ladea, julukan Atalanta, bisa fill the gap, itu maksudnya menandingi top of the table. Jadi kalau top of the table-nya kan Serie A itu Inter kan. Nah, kemudian dia menjawab secara sarkastik, salah satu cara itu adalah bikin 1 miliar hutang dengan kontrak yang incredible. 1 miliar loh ya, 1 billion itu 1 miliar, bener kan? Iya betul. Atau jangan menjual pemain terbaik dan sebaliknya membeli pemain-pemain bagus, gitu dia bilang.
Nah, kalau menurut kawan-kawan gimana nih? Apakah dia sebentar ini kalau kelihatan dari tadi sorry ternyata kelihatan lampunya. Menurut kawan-kawan apakah dia menyindir Inter atau mungkin kayak gini ya bos sudahlah bikin utang aja biar bisa beli pemain bagus biar nggak perlu jual pemain mahal. Kalau aku sih dua-duanya kayaknya nyindir bosnya iya, nyindir Inter juga tapi ya Inter kan nggak sampai 1 miliar ini juga ininya kan nggak sampai 1 miliar euro utangnya Inter. Kalau nggak salah kemarin aku sempat baca utang yang atas nama Inter itu adalah sekitar 400 juta. Oh jauh sekali dari 1 miliar. Nah kemudian dia menambahkan cara ketiga adalah ini agak ribet, look at who you are with ambition and have the clarity to understand. Ini maksudnya nyadar diri. Intinya cuma nyadar diri. Artinya kalau kamu ya sekelas Atalanta jangan menargetkan jadi Scudetto kayak gitulah. Dan jadi mengerti bagaimana dunia ini berjalan. Jadi kalau nggak gitu ini ya cuma kata-kata di bibir saja gitu ya bener lah. Kita lihat aja misalnya kayak sekelas Roma, wah kami akan bertarung untuk Scudetto. Kayaknya susah, makanya ya intinya dia bilang kita sadar diri aja gitu. Kalau aku sih nggak marah, nggak ngerasa kesenggol, ini malah ya bener juga kalau sekelas Atalanta mau bersaing dengan Inter untuk mencapai Scudetto itu kan sulit, bukan masalah pelatihnya jelek, bukan ya, karena dari segi pendanaan kelas ini mereka sudah beda banget apa ya kelas pemain mereka gitu. Jadi ya aku sih kurang lebih setuju sama dia. Ya udah kalau mau memang ngotot pengen Scudetto ya udah sana bikin utang satu. Nah, sekarang oh ya satu lagi. Inter Milan resmi sponsorshipnya dengan Betson. Oh, nanti udah ada itu Betson itu mungkin kawan-kawan ada yang ini nanti enggak wah pakai baju Inter dulu sempat ada yang ngomong tapi sponsornya sponsor ini judi. Kalau aku sih nggak peduli gimana gimana masing-masing aja lah. So yang penting kita resmi punya sponsor udah nggak sama Paramount lagi. Padahal video-video Inter keren ya kalau pas sama dipegang bersama Paramount. Tapi kalau Inter mau sih sewa aja editor, gaji editor berapa sih masa sekelas Inter nggak bisa bayar editor. Nah sekarang kita ini Dumfries ini beritanya. So intinya adalah begini. Saat ini Aston Villa memang sangat ngebet untuk mendapatkan si Dumfries tapi masih ada kemungkinan Inter akan ngekip dia. Jadi ini menurut menurut Tuttosport dia memberikan detail bagaimana Inter itu tidak mau memberikan kontrak yang lebih dari 4 juta net selama semusim. Ini adalah jumlah yang sama yang diberikan pada Di Marco di Desember lalu. Terus terang ya, kelas kawan-kawan pasti tahu lah kelasnya Di Marco dengan Dumfries ini beda banget. Di Marco itu harusnya lebih tinggi gajinya daripada Dumfries itu kalau menurutku pribadi. Tapi ya klub ya udahlah dia gini kasih aja. Aku nggak ngerti apa pertimbangan. Nah si Dumfries ngotot minta lebih itu nggak mungkin. Akhirnya kalau dia memang ngotot ya udah the klub menetapkan harga 30 juta untuk wingback ini. Kalau 30 juta kayaknya susah. Kemungkinan ini akan di sekitar 20 juta kalaupun dijual. Which is 20 juta ini sudah untung karena ketika Inter beli dia kalau nggak salah 14 jutaan itu sudah 3 musim lalu. Inter sudah pakai jasa dia selama 3 musim, sekarang bisa dijual 20 juta itu udah cuan. So, nah atau alternatif berikutnya adalah begini. Inzaghi menganggap pemain 28 tahun ini adalah pemain kunci atau starter kunci di skuadnya. Jadi ya Inter nggak mau membiarkan dia pergi dengan harga murah. Bahkan kalau dia tidak mau menyetujui kontrak baru, ya sudah Inter akan tetap memakai jasa dia selama musim 2024-2025. Walaupun nanti akan ada resiko dia pergi secara gratis karena kan ya 1 musim lagi memang kontrak dia. Inter lebih memilih ya udah nanti pergi gratis nggak apa, yang belum mending kita pakai karena ya begini. Dumfries tuh ngerti apa maunya Inzaghi walaupun kita kesel lihat dia back pass tapi dia ngerti dan Inzaghi kelihatannya puas dengan Dumfries. So dengan perhitungan yang tadi aku bilang belinya cuma 14 juta, sekarang udah musim ketiga dia baru yang berakhir ya kan, nanti kan musim keempat. Ya Inter sudah untung hitungannya, udah nggak ada rugi. Ya udahlah, biar nanti kalau dia mau pergi gratis karena kontrak habis juga nggak apa kayak gitu.
Itu soal ini ya, soal Dumfries. Nah, kemudian in the event kalau misalnya Dumfries itu pergi, saat ini ada beberapa nama yang muncul yang aku bahas dua aja. Yang pertama Emil Holm. Ini wingbacknya atau fullbacknya Atalanta. Kayaknya Atalanta pakai wingback apa fullback ya, anggaplah sama itu. Nah, ini salah satu kandidat yang oke. Kalau Emil Holm ini pernah kayaknya aku bahas, ini pemain bagus. Tapi terus terang kalau dibandingkan Dumfries sepertinya loh ya masih bagusan Dumfries. Nah, ada satu lagi yang kemarin sempat udah aku bahas, yaitu Sugawara yang main di AZ Alkmaar sekarang. Nah, Sugawara ini terus terang aku suka. Gimana ya? Mungkin dia tidak sekuat Dumfries kalau dalam duel-duel udara. Dalam memberikan end pass juga mungkin nggak sebagus Dumfries, mungkin back passnya dia nggak semantap si Dumfries ya. Tapi ini coba kawan-kawan lihat dari terutama video buatannya si 360 edition itu, tulis aja Sugawara. Ini keren loh. Ini benar-benar bikin kita ingat sama Nagatomo. Sangat fisikal, dia sangat sangat aktif berlari ya, namanya juga wingback kan. Kemudian dia juga punya kecepatan yang bagus. Dia punya tembakan jarak jauh yang cukup bagus, keras. Sering dia aku lihat banyak tembakannya berbuah gol juga. Nah, ada satu trait lagi yang sangat berkali-kali muncul, yaitu sliding tackle. Ini rajin banget melakukan sliding tackle. Kalau kawan-kawan lihat banyak sekali slidingnya. Nah, masalahnya dia kan sekarang main di AZ Alkmaar ini kan di Liga Belanda. Orang-orangnya atau pemain-pemainnya kan tidak selicik pemain Liga Italia. Nah, kalau dia di Liga Italia main sliding kayak gitu, waduh, kayaknya bahaya. Tapi ya itu kan cuma salah satu kekhawatiran aja. Kalau kawan-kawan lihat deh Sugawara, aku ini kayaknya bener the next Nagatomo deh kayaknya. So, kalau misalnya Inter lepas Dumfries kemudian ngambil Sugawara, kalau aku sih setuju banget. Ini mantap. Nah, sekarang kasus akhirnya Inter kena kasus plus Valencia atau capital gains. Tapi yang lucu, yang aneh ini aku kan sudah baca bahwa ini transfer yang melibatkan si Raja Nenggolan ini. Anehnya adalah kasusnya ini kalau menurutku kok kayaknya lebih ke Roma ya. Nah, jadi aku bacain aja ya. Mantan pemain internasional Belgia ini menghabiskan duit Nerazzurri sebesar 38 juta euro. Nah, kemudian itu kan potong pajak, potong ini itu. Seharusnya transfer ini menghasilkan capital gain itu 24 juta untuk Roma. Ingat, untuk Roma ya. Aku nggak ngerti gimana cara ngitungnya. Yang jelas ini 24 juta untuk Roma. Tapi Roma mencatatkan itu 31 juta. Nah, kalau dari sini kan aku lihat, loh ini kan masalahnya di Roma kan. Roma yang anggaplah dalam tanda kutip kalau terbukti dia yang memanipulasi pembukuannya. Kenapa Inter ikut-ikutan kena? Mungkin kawan-kawan yang ada yang lebih ngerti. Ada bro senator kalau nonton mungkin ini gimana, kenapa Inter juga ikut kena? Pokoknya itulah sekarang sedang diselidiki. Kalau dari prosekutor dia ada kalimat seperti ini. Prosekutor meyakini bahwa kedua klub ini mungkin menaikkan value pemain yang terlibat di swap deal-nya ini. Nah, saat ini masih belum jelas apakah ini bisa menghasilkan sanksi atau hukuman buat Inter dan Roma. Nah, itu sih kalau aku ya, tapi kan aku bukan orang hukum, bukan orang ekonomi juga. Kalau kawan-kawan ada yang lebih ngerti silahkan komentarnya, oke? Nah, ini ada yang menarik dari Augusto akhirnya curhat. Memahami metode Inzaghi adalah aspek yang paling sulit. Nah, aku kan sebenarnya dulu pernah bilang kan, kenapa sering sekali terjadi ada pemain yang main di klub kecil dia bagus, tapi begitu ke klub besar kok kayak melempem, kayak hilang, padahal sebelumnya bagus. Nah, salah satu alasannya aku bilang adalah biasanya klub-klub besar itu mereka memiliki sistem permainan yang lebih rumit. Nah, kebetulan sekarang contohnya ya Inter Milan ini. Kalau biasanya satu pemain itu misalnya apalagi kayak pemain kunci ya, anggaplah kayak Robin Gosens. Ketika dia bermain di Atalanta, dia itu adalah pemain kunci. Jadi kayak
pemain-pemain lain itu yang menyesuaikan diri dengan pergerakannya. Gosens ada di mana? Anggaplah kayak gini. Ketika Barcelona bermain, ketika Messi masih main di Barcelona, itu satu klub itu semua pemain itu ngelihat menyesuaikan dengan pergerakannya Messi. Messi ada di mana kita kirim bola ke sana. Terserah Messi. Dia nggak track back, dia nggak ngelakuin pressing, terserah gitu. Tapi ketika misalnya ketika pemain yang hebat kayak apa ya, di kata dalam tempurung kan, di situ dia hebat, ketika dia masuk ke kolam yang lebih besar, ke klub yang lebih besar, itu dia kan akan menjadi hanya salah satu komponen aja. Sama kayak Barella sekarang. Barella di Inter itu kan dia benar-benar harus ngelihat Calhanoglu gimana, kemudian strikernya gimana, bandingkan dengan ketika dia di Cagliari, ya suka-suka dia mau ngapain gitu loh. Nah, inilah yang dicurhatkan oleh Augusto. Dia bilang ini, saat kamu tiba di sebuah klub baru, bahkan klub yang bermain di Liga Champion, di final Liga Champion, sangat sulit untuk fit in, artinya ya melebur ke dalam grup dia. Dan saya pikir elemen yang paling susah adalah memahami metode bermain dari pelatih. Tapi pada akhirnya saya mempelajarinya, saya maksudnya bisa mempelajarinya. Dan ini terjadi dengan cukup cepat karena ini adalah grup yang sangat tight. Tight itu artinya sangat erat, artinya sangat akrab gitu. Itu benar-benar terasa seperti keluarga, dan ini benar-benar membantu kami mengembangkan gaya bermain. Saya berhasil perform atau menampilkan permainan yang bagus di beberapa permainan. Basically saya hampir bermain setiap pertandingan karena kan ya hampir selalu Di Marco itu diganti kan. Kemudian dia juga ngomongin soal, aduh sayang sekali dia nggak masuk skuad Brasil di Copa America. Momen ketika saya tiba di tim nasional itu bukanlah momen terbaik saya. Ya gitu deh. Tentu saja karena saya pergi ke Eropa sudah lama dan saya bermain di Serie B, saya tidak terlalu dikenal di kalangan fans. Nah, ini juga mempengaruhi kesempatan saya. Tapi saya pikir saya sangat calm, sangat tenang. Ketika diberi kesempatan, saya mencoba melakukan yang terbaik gitu. Jadi tujuan utama adalah melanjutkan bermain beberapa pertandingan dengan nasional tim, kemudian mendapatkan menit bermain lebih banyak di Inter, dan kita lihat apa yang ada di season ini gitu. Wih, kasihan banget sih Augusto. Siapa sih katanya pelatih Brasil akhirnya ngambil pemain dari Liga Brasil katanya. Wih, emang ada wingback atau center back kan dia? Sekarang lebih sering main center back, maksudnya apakah emang ada pemain di Brasil yang lebih bagus dari Augusto? Ya tapi sudahlah. Nah, kemudian Bento tuh kan, apalagi si Di Lorenzo 30 juta. Ini Bento 20 juta aja, ini Inter mulai pikir-pikir. Jadi ada dua alternatif. Yang pertama ini kipernya Genoa, Josep Martinez, aku beberapa kali lihat Josep Martinez ini bagus, tapi terus terang menurutku bukan materi tim utama. Kalau dia sekedar menjadi kayak cadangannya cadangannya Sommer ya masuk pasti. Cuma kan berarti kalau kita cuma beli kiper kedua aja, berarti musim depan harus beli kiper pertama lagi gitu. Kemudian alternatif berikutnya ya Emil Audero tetap dipertahankan satu musim lagi. Nanti ya sama kayak kalau ngambil Josep Martinez, musim depan baru benar-benar nyari kiper nomor 1 lagi gitu sih bro. Aduh, kalau aku sih mending Bento. Kalau Bento ini bahkan 25 juta pun ini masih murah sih menurutku. Tapi ya gimana, namanya manajemen kan, mereka punya perhitungan sendiri kan. Nggak bisa lah kita terlalu sok tahu, seolah-olah kita lebih ngerti dari manajemen kan gitu. Nah, ini Gudmundsson. Pada akhirnya ini dari dua berita ya, Gudmundsson say yes to Inter Milan. Tapi masalahnya sekarang ex West Ham veteran blocking the move, si Arnautovic. Karena Arnautovic ini bilang dia masih happy di Inter. Nah, ini adalah kayak double edged sword ya, kayak apa ya, pedang bermata dua istilahnya.
aku sering sekali bilang bahwa para pemain itu kebanyakan happy di Inter. Termasuk si Arnautovic. Nah, ya bukan salahnya dia juga karena kontrak dia kan 2 tahun. Dia ya ingin ngabisin kontrak dia. Bayangkan walaupun dia nggak main terus-terusan di Inter, tapi dia sangat dihormati oleh fans, oleh para pemain lain juga, kayak masih lah memandang dia suasana ruang ganti juga oke, juga bagus. Nah, kesulitan Inter adalah kalau Arnautovic masih di Inter, pada intinya begitu. Kalau Arnautovic masih di Inter, Inter akan susah ngambil si Gudmundsson. Ya karena slot gaji masalahnya. Nah ini masih sedang dicarikan solusi karena sebenarnya kalau peminatnya Arnautovic ada, bahkan dari Saudi Pro League juga masih sangat berminat. Kan lumayan Inter bisa dapat 5 juta atau berapa gitu kan. Kemudian hal bagus berikutnya adalah ini, Bologna berminat dengan ini, dengan apa namanya ini siapa namanya, Carboni. Sehingga kalau misalnya Bologna ngambil Carboni kan ini bisa Inter sambil oh ya dah kamu ngambil Carboni aku tambahin Zirkzee ke sini. Karena terus terang aja banyak yang bilang emang Zirkzee bagus beneran, jangan-jangan one season wonder aja. Aku sih ya namanya keyakinan ya. Aku sih yakin Zirkzee ini bagus. Bukan cuma one season wonder. Aku yakin dia kalau dilatih oleh Inzaghi ini akan berkembang. Karena kan kita memang sudah ngambil Taremi. Tapi kalau ngambil Zirkzee ini adalah materi striker yang akan bersaing memperebutkan posisi utama. Kalau Taremi itu pasti cadangan dia. Nggak mungkin dia sampai jadi striker utama Inter, nggak bisa. Dia kayak Julio Cruz dulu bagus, tapi nggak cukup bagus untuk jadi striker utama. Kalau Zirkzee ini dia minimal dia sama Thuram itu akan ini saling saling memacu masing-masing untuk wah kalau aku ini main jelek aku direbut sama si Zirkzee gitu. Nah ya ini coba gimana, kalau aku sih Carboni ditukar sama Zirkzee ya cukup setuju. Tapi kalau enggak ya udah balikin Carboni aja gitu. Ini namanya dibilang Champions League new boy karena Bologna kan besok akan main di ini. Musim depan akan bermain di Liga Champion. Kalau kawan-kawan gimana nih? Zirkzee misalnya kan kemarin katanya 40 jutaan. Kalau misalnya si Carboni dihargai 20 juta terus Inter bayar 20 juta untuk Zirkzee gimana? Nah, Lautaro Martinez ternyata ada klausul menarik ini sebagai berita pendinginan lah penutup. Ada klausul dia yang melibatkan Champions League. Katanya kemarin tuh kalau saja Inter bisa juara Liga Champions saat lawan Manchester City, dia akan dapat bonus besar banget. Nah di ininya yang baru, di di kontraknya yang baru juga ada. Sehingga kemarin kan aku bilang 9 juta nih ada. 9 juta euro per tahun itu netnya. Nah dengan add-on segala macam itu akan mencapai double figure, bahkan melebihi dari 10 juta. Nah apalagi katanya ini di sini belum dijelaskan apa itu, cuma yang terkait dengan Liga Champions cuma dibilang bahwa ada klausul bonus yang langsung berhubungan dengan Liga Champions gitu. Jadi ini katanya kalau skipper Inter ini bisa memimpin Inter mencapai kejayaan Eropa. Kejayaan Eropa ini kan ya juara Liga Champions. Waduh. Lah, pokoknya aku sudah senang banget karena Lautaro akhirnya stay di Inter kan. Karena terus terang aja walaupun aku nggak ngerti ya. Kalau aku pingin bikin polling sebenarnya kan kok banyak sekali yang komen itu wah Lautaro jelek, Lautaro jual aja. Ini memang sebenarnya kalau dilihat komentarnya kan itu ada puluhan. Apa memang kebanyakan Interisti itu pingin Lautaro enyah saja dari Inter, atau ya yang senang sama Lautaro diam-diam aja? Kayak kan kadang-kadang ada yang paling ribut itu kan belum tentu paling banyak jumlahnya. Karena yang aku bilang itu udah banyak yang wah ini bakalan kalau nggak di Inter juga jadi sampah masyarakat lah inilah, sampai nyebut-nyebut. Lihat aja pas Piala Dunia juga Lautaro mainnya jelek sampai kegeser sama Julian Alvarez. Nah kalau pas Piala Dunia itu Lautaro itu cedera dia, makanya habis itu langsung operasi kan.
itu dia main sambil ini painkiller. Kalau kawan-kawan ingat sebelum Piala Dunia itu dari babak kualifikasi, Lautaro itu ngegol terus untuk Argentina. Makanya Lautaro ini kan dibilang salah satu anak kesayangannya Messi, rekan kesayangannya Messi gitu. Tapi nah kemarin ada juga berita komentar yang menarik itu bahwa wah jual aja Lautaro bapuk, cuma hebat di liga lokal aja, di Liga Champion nggak ada apa-apanya. Nah bener nggak sih? Nah aku ngelihat langsung aja pakai ini. Nah ini Lautaro ya, kan dia kawan-kawan tahu lah dia di Liga Italia nyetak 27 gol. Dia total nyetak 27 gol. Kalau di Liga Champion dia nyetak 2 gol. Nah sekarang siapa yang striker cukup ternama Serie A yang main di Liga Champion? Olivier Giroud. Cuma 1 gol. Kemudian Victor Osimhen 2 gol. Berarti sama dengan Lautaro, tapi ini ya ada assist juga kan. So sampai ada yang ngomong, wow, striker yang bagusan dari Lautaro itu banyak, udah jual aja. Pertanyaanku, siapa sih striker yang bagusan dari Lautaro? Kalau menurutku ya, kalau kita bicara ini objektif ya, striker yang lebih bagus dari Lautaro sekarang ini itu Mbappe, Haaland, kemudian sepertinya Lewandowski masih lebih bagus dari Lautaro, kemudian Harry Kane. Aku sempat tertarik sama yang namanya Isak itu strikernya Newcastle, tapi kayaknya musim ini agak biasa-biasa aja, aku nggak ngikutin. Kemudian ada yang bilang Boniface, aduh jauh bagusan Lautaro. Terus siapa lagi itu strikernya siapa lagi yang Girona itu, aku lupa banget. Nah itulah, coba menurut kawan-kawan siapa saat ini striker yang lebih bagus dari Lautaro yang bisa dibeli oleh Inter? Nah ini aku pingin penasaran aja karena banyak kok striker yang lebih bagus dari Lautaro. Ya siapa gitu? Coba menurut kawan-kawan kalau ada. Jadi bukan sekedar lebih bagus ya, kalau lebih bagus jelas ada. Maksudnya lebih bagus dari Lautaro dan bisa dibeli oleh Inter. Artinya ya harganya itu 50 sampai 60 juta lah ya. Karena kalau Lautaro dijual itu kan sekitar 100 sampai 120 juta. Nggak usah lah mikir 150 juta, kayaknya nggak mungkin banget. Jadi kalau jual Lautaro 120 itu kan nanti akan dipotong pajak. Kalau beli striker pengganti 100 juta kayaknya nggak make sense. Jadi makanya aku bilang ya maksimal 70 juta jadinya. Jadi coba menurut kawan siapa striker yang sekarang ini available, harganya kurang lebih 70 lah maksimal, yang lebih bagus dari Lautaro Martinez. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Ciao dulu. Nggak apa kawan-kawan kalau beda pendapat dengan aku, nggak apa, kita diskusikan, kita perdebatkan juga nggak apa. Itu kan indahnya demokrasi. Aku yang punya channel, kawan-kawan sebagai penonton, kita bisa gitu loh, beda pendapat itu bisa, nggak mesti semua harus setuju sama aku, nggak ada kayak gitu. Oke, ciao guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Ingat ya komennya ya.